Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Prajogo Santoso. Saya mahasiswa aktif program studi bimbingan penyuluhan Islam semester 6. Sebelum saya menjelaskan materi ini, yang terhormat Bu dosen pengampu Dewi Rostiana MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah PKPI Perkawinan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Penjelasan ini ditujukan untuk halayak umum dan juga untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS saya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui teman-teman, di dalam Indonesia sendiri itu tidak hanya seputar perkawinan itu hanya sebatas menikah saja dan hanya sebatas hubungan antara satu individu dengan individu lain untuk jenjang serius dan menikah saja, itu enggak. Tapi di dalam pernikahan di Indonesia sendiri itu ada jenis prosedurnya, terus ada pencatatannya, adapun landasan hukumnya berfungsi untuk merekonstruksi semuanya. Jadi semua perkawinan di Indonesia itu lebih teratur dan lebih bisa dicatat dan bisa diatur atau diawasi oleh negara juga, sehingga dalam perkawinan nantinya itu lebih terstruktur. Nah, masuk ke slide pertama. Seperti yang kita ketahui, perkawinan ini adalah suatu institusi yang mana institusi ini penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, perkawinan ini yang kerap kita pahami adalah yang mempersatukan antara dua individu yang bersatu dengan ikatan yang sah baik secara agama maupun secara hukum di Indonesia. Adapun di Indonesia sendiri, perkawinan ini sudah benar-benar diatur baik itu di undang-undang maupun di prosedurnya, baik itu secara pencatatannya, prosedur pernikahannya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan adapun dalam perkawinan di Indonesia sendiri itu memiliki berbagai jenis. Nah, adapun berbagai jenis yang dalam perkawinan ini saya akan menjelaskannya. Jadi jenis yang pertama itu adalah nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah atau yang biasa kita kenal itu adalah nikah kontrak. Jadi nikah mut'ah ini secara penjabarannya itu adalah suatu akad, suatu pernikahan yang mana memiliki akad yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamato atau intimah, yang mana ada yang mengatakan secara umumnya itu adalah nikah kontrak dengan jangka waktu yang tertentu dan sudah ditentukan. Baik pernikahannya nikah mut'ah ini itu tanpa wali, teman-teman, tanpa wali dan juga tanpa adanya saksi. Jadi seluruh imam mazhab pun menetapkan bahwasanya nikah mut'ah ini adalah nikah yang haram, karena seperti kita ketahui, untuk apa tujuan menikah hanya sebatas sebatas kontrak, ada tuntutannya harus sampai bulan ini, tahun ini, dan lain sebagainya. Itu memang sangat dilarang baik dari berbagai mazhab dan lain-lain sebagainya. Kedua itu ada nikah muhalil atau yang biasa umumnya orang tahu itu adalah kawin cinta buta. Nah, kawin cinta buta ini apa sih? Ya, jadi kawin cinta buta ini adalah yang mana seseorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali. Sehabis idenya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Kawin jenis ini juga sangat haram karena tujuannya itu buat apa? Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, sehabis idenya itu udah kelar, itu menalaknya lagi dengan tujuan yang mana mantan suaminya itu yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Itu sangat tujuh dan itu sangat diharamkan. Ada juga yang ini benar-benar banyak marak banget di Indonesia, yaitu nikah siri. Nah, nikah siri itu dikenal sebagai nikah yang sembunyi atau nikah yang rahasia atau ya secret banget lah. Nah, pernikahan ini dilakukan tanpa mengumumkan atau persetujuan hal publik. Jadi kayak nikahnya itu benar-benar antara kedua belah keluarga ini saja, nggak sampai disebarluaskan, nggak sampai dipaparkan ke halayak umum, itu enggak. Dalam nikah siri pun pasangan menikah secara diam-diam tanpa melibatkan keluarga atau masyarakat yang secara luas. Nikah siri ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Jadi bisa siapapun menjadi wali. Dan yang keempat adalah nikah kontrak. Nah, perbedaan nikah kontrak ini itu hampir sama dengan nikah mut'ah karena dalam pernikahannya itu digunakan lafaz yang sama. Nikah kontrak ini mempunyai sangat perbedaan dengan pernikahan yang permanen yang biasanya dilakukan seumur hidup. Dalam nikah kontrak ini pasangan
menikah dengan kesepakatan bahwa pernikahan mereka akan berakhir setelah jangka waktu tertentu atau dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Perbedaan nikah kontrak dengan yang tadi nikah mut'ah itu sendiri adalah berasal dari sisi alasannya. Apabila nikah kontrak tidak ada alasan kepaksaan atau darurat, sedangkan nikah mut'ah itu dilakukan dengan alasan darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak adalah hukumnya haram dan akadnya pun batal. Jadi baik itu nikah kontrak, baik itu nikah mut'ah, itu hampir sama teman-teman. Tapi pembedaannya antara kedua pernikahan ini itu dari alasannya. Akan tetapi baik itu alasan di nikah kontrak atau nikah mut'ah itu sama sekali ya dilarang teman-teman, karena tujuannya ya untuk apa menikah terus dipetalkan atau diselesaikan secara hal-hal sentimental atau hal-hal lain. Terus yang kelima itu adalah poliandri, yang merupakan pernikahannya dilakukan oleh perempuan kepada lebih dari satu orang laki-laki, yang mana seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun hukumnya secara agama Islam itu tentu dilarang, karena seorang perempuan itu tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Nah, yang selanjutnya itu berbanding kebalik, yaitu poligami. Nah, poligami yakni seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, akan tetapi dalam Islam ini diperbolehkan teman-teman, karena seseorang laki-laki untuk menikahi dua dari sekali itu dengan syarat-syarat, tapi tetap mempunyai syarat-syarat yang mana laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Akan tetapi apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja. Jangan dipaksakan menikah banyak perempuan dan lain-lain, tapi dia pusing untuk menafkahi untuk hal-hal yang lainnya. Terus ada juga isogami. Isogami ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang mana bertempat tinggal di wilayah yang sama atau etnis atau kesukaannya itu sama. Nah, isogami ini melarang bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis. Misalnya saja ada suku A dan itu harus menikah dengan sama-sama suku A. Tidak boleh suku A dengan menikah dengan suku B kayak gitu. Nah, terus ada esogami. Nah, esogami ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini berbeda dengan isogami, yang mana kalau di isogami yaitu suku A harus menikah suku A, tapi kalau esogami itu memperbolehkan suku A menikah dengan suku B. Dan juga yang ke-9 itu ada monogami. Nah, monogami ini adalah merupakan pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan. Monogami ini adalah salah satu asas perkawinan yang mengacu pada pernikahan antara seorang laki-laki dalam perkawinan yang dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal. Namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami melakukan menikahi perempuan lebih dari satu. Ada kawin paksa. Nah, kawin paksa ini ialah menikahi seseorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa, dan di Indonesia sekarang ini itu sangat marak teman-teman. Ataupun biasanya orang tuanya itu kayak menikahi seseorang, misal perempuan, misal orang tua satu itu mempunyai utang dan harus membayarnya dengan cara menikah, sehingga itu dikawin paksakan, dan itu sangat dilarang teman-teman. Tetapi di Indonesia sendiri walaupun itu hal dilarang, tapi banyak sekali yang melakukan hal tersebut teman-teman. Saya juga bingung kenapa kok ada yang teman-teman harus melakukan hal tersebut atau kawin paksa kayak gini. Ada juga kawin lari. Nah, ini karena biasanya ini udah umum di Indonesia teman-teman. Jadi kawin lari itu adalah suatu pernikahan yang mana antara suami atau antara perempuan atau laki-laki ada yang tidak direstui. Nah, sehingga si pasangan ini lebih memilih menikah secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ada persetujuan orang tua, dan biasanya disebut kawin lari. Makanya kayak ya udah ditinggal pergi banget lah. Terus ada perkawinan homoseksual dan lesbian. Ini kalau di Indonesia sendiri masih tidak terekspos atau apa, tapi kalau di Thailand sendiri ataupun negara-negara barat yang lain, pernikahan terkait homoseksual dan lesbian itu memang sering banget terjadi, karena culture budaya di sana itu memang pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan. Ini adalah prosedur pencatatan perkawinan. Nah, akad nikah pastinya ada kegiatan yang dilakukan baik dari calon pengantin maupun petugas panitera, yang mana calon pengantin atau orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada panitera tentang keinginannya untuk menikah sesuai dengan pasal 3 dan 4 PP.
Adapun tata cara penyampaiannya, rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh kedua mempelai orang tuanya atau wakilnya atau walinya sesuai dengan pasal 4. Nah, yang perlu dilaporkan dalam pencatatan perkawinan atau prosedur pencatatan perkawinan dalam pelaporannya itu yang pertama jelas nama, kedua umur, dan juga agama atau kepercayaan. Yang ketiganya itu pekerjaan, yang keempatnya pekerjaan, kelima tempat tinggal, terus juga keenam calon pengantin. Dan apabila salah satu dari keduanya itu pernah menikah, akan dituliskan nama istri atau suami yang pernah menikah dulu sesuai dengan pasal 5. Adapun pemberitahuan ini dapat digunakan untuk mencegah potensi penipuan dan juga pencurian identitas. Jadi prosedur pencatatan perkawinan yang pertama itu adalah memberikan data-data yang mana data-data ini nanti akan dikelola dalam suatu lembaga. Tindakan yang harus diambil oleh pegawai pencatat setelah menerima pemberitahuan dan itu sudah diatur teman-teman dalam pasal 6, yaitu pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Jadi secara undang-undang persyaratan pernikahan itu antara kedua individu ini sudah terpenuhi apa belum. Nah, yang keduanya selain penelitian terdapat hal sebagai dimaksud pada ayat 1 yang tadi, melanjutkan dari ayat 1 tadi, yang mana yang melanjutkan pada undang-undang yang tadi. Jadi yang pertama kutipan akta kelahiran atau surat lahir itu dari kedua calon mempelai, yang keduanya keterangan mengenai nama, agama, kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tanggal lahir orang tua. Jadi selain penelitian terhadap pencatatan menerima pemberitahuan, nanti melangsungkan perkawinan, nanti mengecek syarat-syaratnya, dan juga si pencatat perkawinan ini harus mengetahui terkait meneliti terkait kutipan akta, terus keterangan hal-hal terkait biodata. Adapun untuk dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia atau pernikahan di Indonesia itu sudah jelas teman-teman. Dasar hukumnya pencatatan pernikahan di Indonesia ini ditentukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, ataupun pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini itu membahas terkait tentang pencatatan pernikahan. Apa sih pencatatan pernikahan itu gitu di dalam satu undang-undang, ataupun secara pelaksanaannya secara terperinci itu dijelaskan pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 2 terkait pencatatan perkawinan. Jadi ketika pasal terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu hanya menjelaskan terkait pencatatan pernikahan, sedangkan pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 itu membahas secara lengkap terkait pelaksanaan bagaimana sih pencatatan perkawinan pernikahan. Makanya dikutip pada Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 2 terkait pencatatan perkawinan. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.